Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan ini, tanggal 16 September 2024. Dan Hmm. Mbak Agi nih, seperti biasa ya, kita akan ngobrolin baca berita di balik berita ya bersama kami. Saya Sumana Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda. Ini adalah hari libur. Oh, Ya, hari libur sebagian ya? iya, sebagian keluar kota dan Oh, iya, iya, iya. kita dari sejak semalam ya ada pengajian gitu ya Iya. memperingati Maulid Nabi Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan berkahnya Yes, dari oke. Ini dari Allah. kebiasaan lama sampai sekarang. Saya nggak kenal kita kan namanya tanggal merah, tanggal libur untuk wartawan itu kan nggak kenal. Jadi saya sering terkejut-kejut kalau orang menyebutkan bahwa ini tanggal hari libur. Hari libur apa ya? Kan gitu kadang-kadang. Oh iya. Maulidnya tahu, tapi nggak tahu bahwa itu hari libur nasional. Oke, tapi kita akan bicara satu topik saja ya Mbak Agi. Tapi ini bisa kemana-mana topik ini. Ini berkaitan dengan Munaslup Kadin yang secara mengejutkan tiba-tiba saja Arsyad Rashid itu di kudeta lah gitu lihat Munaslup dan digantikan oleh Anindya Bakri ya ini putranya Pak Ical. Tapi sebenarnya dari peristiwa ini apalagi kemudian kehadiran dari Menkumham Supratman Andi Hmm. Aktas yang langsung dalam tanda petik langsung menyatakan pokoknya gua segera keluarkan SK ke Menkumhamnya itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada PKB ya Mbak Agi ya. PKB juga Hmm. secara mengejutkan tuh juga Pak Supratman segera satset gitu untuk segera menerbitkan SK-nya dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu sudah mulai nggak dipreteli ya perannya satu persatu ya karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong Arsat ini kan dia dulu terpilih menjadi ketua umum Kadin itu campur tangannya Jokowi juga itu harusnya ini kan sebenarnya Anin ini tertunda saja jadi ketua umum Kadin harusnya kalau harusnya dia waktu Munas di tahun 2001 ya Mbak ya di Kendari itu kan waktu itu Hmm. aklamasi ya jadi harusnya memang Anin sudah terpilih sejak lama gitu hanya saja karena pada waktu itu kan Pak Ical tentu saja itu ada dalam kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi karena Pak Ical lebih dekat dengan Pak Prabowo ya akhirnya ngalah waktu itu Anin padahal sebenarnya kalau dari sisi apanya sisi basis legitimasinya Anin jauh lebih kuat. Arsat kan orang baru boleh dibilang di Kadin lah ya pemain baru Hmm. tiba-tiba jadi ketua umum ya. Sekarang dia kita nggak sepakat sih dengan cara-cara kudeta semacam ini. Tapi ya itu makanya itu akibat dari cawe-cawe di masa lalu dari Jokowi gitu loh Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang ini seperti karma ya kalau kita Mhm. melihatnya ya Mas Ya, ya. Hersu. Jadi Mhm. ketika itu pada tahun 2021 kita tahu memang aspirasi dari Kadin daerah itu lebih kepada Anindya Bakri Mhm. dan orang juga di luar memprediksi begitu Mhm. bahwa apalagi peran dari Anindya ini memang sudah jauh Oh, lama. sebelumnya. Ya, ya lama Sudah dia. lama sekali, Ya. betul. Karena saya juga mengikuti dan saya hadir di sana ketika Pak Abu Rizal Bakri itu terpilih menjadi ketua umum Kadin pada tahun 94 atau 95 saya lupa. Udah lama sekali soalnya ketika itu ya. Dan bagaimana alatnya memang Mas Irsu untuk menjadi ketua umum Kadin itu waktu itu ada cawe-cawe dari Cendana begitu ya. Oh ya, ya, Ada ya. Zaman dulu ketua Pak umum Anu ngelawan Kadin. ya, Pak Ical dulu ngelawan ya. Ngelawan Betul, dan menang. melawan betul. Ya. Dan akhirnya menang, tapi tidak diterima oleh Pak Harto, tapi diterima oleh Pak Tri Sutrisno ketika itu yang menjadi wakil presiden. Kan biasanya kalau sudah terpilih begitu ya Mas Hersu itu diterima oleh presiden dan Hmm. kemudian diterima oleh ya semuanya pertemuan dengan menteri apa dan sebagainya. Itu saya masih ingat betul karena saya juga meliput di kantor wakil presiden ketika itu dan Pak Ical sempat berbincang sejenak dengan saya. Dia mengatakan ini bocoran saja Pak. Coba tolong wawancara Osman Sabta karena Osman Sabta ini kan ketika itu lebih dekat kepada oligarki dan dia juga termasuk di dalam Kadin yang menentang. Nah, ketika itu memang organisasi yang paling kuat kalau yang lebih banyak dimasuki oleh pengusaha-pengusaha pribumi itu adalah Kadin ya Mas Hersu. Ya dan Dan Kadin ini dijamin undang-undang ada undang-undangnya, Mbak. Itu iya, yang bedanya. betul. Ada undang-undangnya dan pada tahun itu pada saat Pak Ical naik itu didukung oleh Pak Yusuf Kala. Ketika itu Pak Yusuf Kala masih menjadi pengusaha besar tapi belum Hmm. senar sekarang. Bahkan ketika saya mewawancara Pak Yusuf Kala karena dia menjadi salah satu pendukung dan saya tahu dia tokoh besar dari timur, saya mewawancara Pak Yusuf Kala sempat bertanya, "Memang kamu tahu siapa saya?" Oh Dan gitu.
Iya, iya. Oh belum ngetop seperti sekarang gitu ya? Tapi Hmm. saya tahu CV Haji Kala tuh saya tahu dan saya kemudian diberi kartu nama, masih kartu namanya sangat sederhana ketika itu ya, awal tahun 90-an. Jadi proses ketika itu Pak Ical menjadi ini di apa namanya di Kadin, Hmm. ketika itu memang Golkar kan memang harus yang Ya, menguasai. Akhirnya dia menjadi dan anaknya Anindya Bakri ini memang di kalau saya istana melihat gitu. ya, Ya. memang di kader lah sudah sejak lama. Jadi ketika pada tahun 2021 akhirnya berdasarkan hasil kompromi dan saya lihat Ya. tekanan gitu ya dari istana karena memang agak sulit kalau melihat sejarahnya Anindya Bakri ini anak dari Abu Rizal Bakri yang memang setia kepada Pak Prabowo walaupun Pak Hmm. Prabowo sudah berhasil menjadi Menteri Pertahanan tapi belum tentu Anindya Bakri ini akan semulus itu begitu kan mengikuti semua keinginan dari Pak Jokowi. Nah sementara kalau kita melihat Arsyad Rashid ini dan ternyata terbukti kemudian ya apapun kemauan Pak Jokowi dia menjadi steering komite di acara relawan nasional gitu yang Hmm. mendatangkan ratusan ribu orang nanti ini kita bahas ya Mas Ersu lebih dalam itu ya dia bersedia begitu kan jadi belum tentu itu kalau Anindya Bakri dia kemudian bersedia begitu Hmm. saya lihat jejak Anindya Bakri lebih banyak misalnya ketemu dengan Elon Musk misalnya dia bersama dengan Pak Luhut seperti itu jadi hal-hal yang lebih kepada usaha begitu Mas Ersu jadi ya Ya. ini walaupun disclaimer kita tidak setuju dengan Munaslup dengan kudeta begitu yang terjadi pada Arsyad Rashid, tapi itu adalah akibat dari cawe-cawe sebelumnya dan juga kita melihat Arsyad Rashid pun juga menikmati fasilitas Ya. rujukan yang dilakukan oleh Ya. Pak Jokowi. Iya ya, iya ini benar sekali karena keluarga Bakri lah gitu ya katakanlah itu kan apa pengaruhnya di Kadin sangat kuat banget ya. Jadi makanya saya Betul. terkejut ketika pada bulan Juni tahun 2021 kan menjelang Munas di Kendari itu kan ada dua kandidat ya pada waktu itu yang maju adalah Arsyad Rashid dan Anin dan semua orang tahu pasti ya Anin lah yang akan terpilih kan begitu dan satu memang basisnya kedua dan Arsyad ini kan orang baru di Kadin boleh dibilang lah gitu dia Ya. baru menjadi wakil ketua umum kalau nggak salah nggak belum terlalu lama begitu tiba-tiba dia yang dipilih dan itu hasil setelah mereka bertemu dengan Pak Jokowi kan pada waktu itu ketua umum Kadinnya adalah Rosan Roslani ya kita masih ingat dan ini saya kira kita bisa mencari dokumentasi bisa dilihat kemudian mereka bertemu dengan Pak Jokowi di istana dan setelah bertemu dengan Pak Istana akhirnya katanya disepakati di situ bahwa mereka itu sama-sama jadi ketua Anin jadi ketua Dewan Pertimbangan dan kemudian si Arsyad ini menjadi ketua umum dan kita bisa menyimak itu waktu itu pernyataan dari Rosan dia katanya dia mengapresiasi sekali pada Anin yang telah 15 tahun ada di Kadin tapi Betul. kemudian bersedia menyerahkan jabatannya kepada Arsyad. Ya ini saya kira karena tekanan kah gitu ya. Tekanan yang luar biasa dari Pak Jokowi pada waktu itu. Saya sih dengar katanya Anin setelah itu ditawari posisi sebagai menteri tapi dia sendiri dan keluarganya tidak sepakat gitu, tidak setuju dan tidak ngambil jabatan itu gitu Mbak. Mhm. Iya, betul sekali Mas Hersu, bahkan kesepakatan itu terjadi sebelum adanya Munas, kan Betul, aneh. iya jadi kemudian aklamasi Munaslupnya jadi. Munas aklamasi, baru sekali ini saya melihat tidak terjadi gerubak-gerubuk di Munas, padahal kalau kita sebagai wartawan meliput sebuah kongres, meliput Munas itu apa ya saat-saat yang sangat menyenangkan kita kekurangan tidur kita melihat lobi dari kamar ke kamar dari lantai ke lantai karena biasanya kan itu diselenggarakan di hotel gitu Mas Hersu dan tiba-tiba ada kuda hitam biasanya seperti itu campur tangan ke siapa detik demi detik itu berubah begitu ya Mas Hersu dan bagaimana kadin-kadin yang di daerah misalnya ini kan juga terjadi di partai itu misalnya DPD gitu bagaimana suara DPD dan DPC dalam sekejap gitu yang sebelumnya ketika di floor mereka memberikan pernyataan A begitu tiba-tiba berubah menjadi B dan kita wartawan mencari tahu ini apa sebabnya begitu juga dengan kadin gitu bisa terjadi seperti itu di mana misalnya kadin provinsi begitu tadinya sudah memberikan suara kepada A kok tiba-tiba menjadi B ini karena apa pengaruh siapa-siapa yang melobi dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi pada Munas Kadin di Kendari tersebut pada tahun 2021. Karena sebelum terjadi Munas, sudah keduanya dipanggil yaitu Arsyad Rashid dan Anindya Bakri ke istana dengan mediator yaitu Roslan Roslani sebagai ketua umum Kadin ketika itu dan sudah diputuskan belum ada Munas sudah diputuskan bahwa yang akan Ya, menjadi ketua adalah Arsyad Rashid. Ya sekarang kalau seandainya tiba-tiba berubah dalam waktu 1 hari saja pada hari Sabtu kemarin dengan Munaslup tiba-tiba berubah gitu ya menjadi Anindya Bakri ya saya kira itu seharusnya konsekuensi yang udah diperhitungkan sebelumnya. ya. Nah, ini menarik kita kaitkan dengan apa ya perubahan
kekuasaan. Kan ini kan Pak Jokowi kan sebentar lagi tidak akan berkuasa, tanggal 20 Oktober akan diserah Mhm. terimakan kepada Pak Prabowo dan, Betul. ini kita melihat peran dari Kemenkumham ini menarik, Mbak. Kita kaitkan juga Iya. dengan, bagaimana dengan muktamar, PKB ya, nanti kita bahas soal itu. Karena, Mhm. tadinya kan di posisi ini ditempati oleh, kader dari PDIP ya, kader PDIP, yakni Pak, Yasona Lawli itu 2 periode dia malahan, di jabatan itu. Mhm. Dan kemudian diganti oleh Pak Jokowi itu sebenarnya dalam rangka untuk memuluskan dia mengambil alih Golkar, kan maksudnya seperti itu gitu ya. Betul. Dan Iya. ditempatkan Supratman Andi Aktas. Ternyata kemudian Supratman malah digunakan untuk kekuatan untuk mempreteli kekuatannya Pak Jokowi, kan gitu jadinya ya. Iya iya, luar biasa sekali. Jadi memang, dipasangnya Supratman ini kan kita sudah menduga begitu Mas Mmm, Hersu ya, bahwa ini adalah, apa, ini kan tangan kanannya begitu. Jadi apa yang dikatakan kalau kalau Pak Pak Jokowi Prabowo katakan ya, ya ya, iya, Pak mhm, Jokowi mengatakan tidak ada visi misi menteri karena itu adalah visi misi presiden. Ya kalau Supratman ini apa yang dia lakukan ini tidak mungkin tidak atas persetujuan Pak Prabowo mhm begitu. mhm, Jadi apa yang sekarang terjadi di Kadin ini kan mitra loh. Kadin ini adalah mitra presiden. Kalau iya, presiden yang sekarang sudah bebek lumpuh, sudah akan lengser begitu, cuma tinggal menunggu hari, ya tentunya ini harus bermitra dengan presiden yang berikutnya. Karena kan masa periodisasi ini kan mhm, 5 tahun begitu Mas Hersu. Dan sudah langsung juga Anindya Bakri mengatakan tugas utamanya adalah untuk menyukseskan program dari Prabowo Gibran begitu ya. Artinya itu adalah ya siap bermitra dengan Pak Prabowo dan sampai sejauh ini kita lihat Supratman langsung datang begitu Mas Hersu mhm, ya ya, Kadin di lantai 3 yang memang terbiasa itu kan buat pertemuan-pertemuan. Padahal sebelumnya pada hari yang sama ya berarti kalau kemarin tuh hari Ahad itu Arsyad Rashid rencananya akan mengadakan jumpa pers di mhm situ mhm, yang kemudian kan datang wartawan banyak sekali tapi ternyata kemudian dihadang dia tidak bisa masuk lagi ke Kadin begitu Mas Hersu dan karena memang akan ada acara apa silaturahmi begitu ya mhm, antara kepengurusan atau formatur Kadin yang baru hasil munaslup tersebut dan Supratman langsung datang dan dia mengatakan bahwa akan segera diberikan atau dikeluarkan kepresnya keputusan presidennya jadi ya keputusan presiden ini keputusan walaupun masih di masa Pak Jokowi ya tanda tangannya mungkin Pak Jokowi tapi itu adalah keputusan dari the next presiden dong. iya iya. Ini menarik makanya saya kan membaca di situ bahwa, kemarin jumpa persnya itu Arsyad Rashid katanya akan mempersoalkan ini secara hukum, kedua dia juga akan melapor pada Pak Jokowi dan pada Pak Prabowo. Saran saya sih nggak perlulah kayak gitu, panjang lebar damai-damai aja sama Anin gitu ya, karena itu sebenarnya udah lumayan lah dia udah sekian tahun dia jadi ketua, itu kan sebenarnya, jabatan itu harusnya yang berhak adalah Anin pada waktu itu kan gitu ya. Udah dikasih berapa tahun diambil alih lagi ya sudah, tafadhol gitu mestinya ya, gitu ya. Ini udah 3 tahun lumayan loh kalau saya melihat perjalanan dari Pak Jokowi ke luar negeri itu Arsyad selalu mendampingi begitu Mhm kan. mhm, Terus juga dia juga yang mewakili pengusaha begitu dan juga mendapatkan keleluasaan lah perusahaannya. Ini kan iya sebetulnya soal privilege Mas Hersu. Kalau iya iya, saya dulu ketika masih jadi wartawan anyar begitu ya, masih ini saya kenapa sih orang ini kok pada pengen betul menjabat sebagai ketua umum organisasi-organisasi apalagi pengusaha seperti ini. Kemudian berlangsungnya waktu saya melihat ketika saya mengikuti perjalanan presiden ketika itu menjadi wartawan istana, oh inilah sebabnya karena memang mereka langsung masuk ke dalam daftar di pesawat kepresidenan atau kalau zaman itu begitu ya rombongan dari Pak Harto begitu rombongan Gus Dur, rombongan Megawati, mereka langsung masuk ke situ begitu mhm, sebagai mitra karena di sana ketika presiden bersama di luar negeri maksudnya ketika presiden bersama dengan presiden berbicara atau dengan perdana menteri pokoknya kepala pemerintahan maka pengusaha antara kadin di negeri tersebut dengan ketua kadin kita itu juga berbicara membicarakan soal investasi kesempatan dan sebagainya dan tentunya kalau dia menjadi orang pertama yang mengetahui soal kemampuan investasi dari pihak lawan gitu terus minat investasi dari para investor di luar ya tentunya dialah yang kemudian akan bagi-bagi kue ya, sounding kepada nah, apa namanya oke. usahanya. Ya, kita balik ke soal, Arsad tadi ya, Mbak, Algi ya, setahu saya ini Arsad ini memang dia dekat dengan PDIP, dengan terutama Puan Maharani ya, dia punya kedekatan Ya. begitu ya. Makanya pada Mhm. waktu itu saya menduga-duga apakah karena kedekatannya dengan Puan, kemudian Pak Jokowi itu karena waktu itu masih jadi kader,
partai, jadi kemudian langsung mengeksekusi itu, atau sebenarnya ada kepentingan dari Pak ini juga, Pak Jokowi sendiri? Karena kan kita tahu juga belakangan Arsad kan juga menjadi ketua tim suksesnya Capres PDIP, ketua tim suksesnya Ganjar dan Mahfud. Jadi pertanyaan saya, apakah ini sebenarnya diam-diam Pak Jokowi juga menyetujui pergantian Arsad Rashid karena sebenarnya dia lebih dekat kepada PDIP gitu, Mbak? Tapi kemarin kok Pak Jokowi misalnya di istana menyatakan dia tidak akan hadir pada waktu pelantikan dari Anindya Bakri. Apakah juga ini masih ada penolakan dari Pak Jokowi gitu? Atau seperti apa ya Mbak Agi ya? Iya, kalau kita melihat sih Mas Hersu, Arsyad ini kita bisa melihat cuitan dari Akbar Faisal lah ya. Oke. Bagaimana Arsyad ini menjadi ketua tim ses kalau di 03 namanya TPN ya, tim Ya. pemenangan Hmm. nasional begitu, dan dia menjadi ketua tim sesnya ketika itu. Hmm. Dan Akbar Faisal mencuit seperti ini. Tuan, lihatlah hasil pekerjaanmu, mempertengkarkan orang-orang yang bersahabat. Maksudnya adalah Anindya dan Dan Arsyad. Karena mereka bersahabat sebelumnya ya. Kamu yang meminta sang pengusaha muda yang cemerlang itu ke kubu satunya, lalu kau bantu kubu lain yang juga memiliki pengusaha jagoan. Saya tahu sebab si pengusaha itu ngomong sendiri ke saya. Giliran kubunya kalah, kau biarkan dia disembelih hari ini lewat munaslup tanpa sepatah kata pembelaan darimu. Kenapa makin tak terlihat wajah orang baik pada dirimu? Ini saya rasa sudah sangat vulgar sekali dan cetowelo-welo ini ditujukan kepada Pak Mulyono alias Pak Jokowi begitu kan. Dan si pengusaha muda yang cemerlang tadi yang diminta untuk ke kubu satunya adalah Arsyad Rashid. Nah, jadi ya, polanya kayak ini juga yang model kayak Pramono Anung juga ya sekarang ini ya di Jakarta. betul. Pramono kan juga Iya, yang pertama yang meminta Pak Jokowi dulu yang minta maju juga. betul. Benar-benar Betul. deh kelakuannya deh gitu ya. Dan untuk Pramono sedikit saja, ini adalah kalau orang melihat sebagai kelenturan dari Ibu Mega. Bu Mega jelas tahu itu, tapi daripada dirusui begitu banyak, ya udah ikuti saja. Toh itu sudah bebek lumpuh, nanti juga akan kembali kepada Ibu Mega 100% begitu. Oke. Balik Jadi lagi ke Karsat ya, ya, balik ya. balik Ya. kita balik lagi ke sini. Jadi memang kalau kita melihat selama ini orang juga melihat Mas Hersu, Arsyad Rashid pun di 03 juga tidak sepenuhnya kan, tidak 100% terlihat. Malah kalau seandainya ada apa namanya seperti jumpa pers, pertemuan apa dan sebagainya begitu. Roslani itu sangat berperan sekali begitu Di sebagai 02 komandan ya. 02, tapi Arsyad Rashid memang tidak begitu terlihat begitu. Malah apalagi kalau udah kemarin banyak sekali kasus hukum, dia seperti tidak mau mengomentari soal itu begitu. Ya kita memang kalau melihat ini Mas Hersu, saya lupa melihat timelinenya, tapi saya rasa Arsyad Rashid ini memang sudah disodorkan lebih dulu dari sejak tahun 2023 dan dia mau saja begitu ya. Tahun 2023 ketika Pak Jokowi ketika itu menginginkan bersatunya pasangan Prabowo dengan Ganjar. Jadi kan kita ingat disatukan di tengah sawah begitu semuanya disuruh minggir supaya mereka terlihat berdua, ada foto berdua dan kemudian Pak Jokowi masuk ada foto bertiga dan di situ kabarnya kemudian di-spill begitu bahwa dia mengatakan Pak Ganjar sendiri juga yang bercerita mengatakan bahwa ayo sekarang silakan menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden. Ketika itu memang Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker betul di situ begitu. Dan dia juga sudah mempersiapkan Arsyad Rashid ini untuk mengomandani karena memang ini orang kepercayaan ya Mas Hersu. Sebagai bukti dia adalah orang kepercayaan juga kita tahu ketika ada acara silaturahmi nasional di GBK yang ketika itu melibatkan ada katanya 100 lebih relawan dari seluruh Indonesia. 100.000 maksudnya. 100.000. Maksudnya 100.000 relawan dari seluruh Indonesia, bayangkan itu berapa biayanya. Dan Arsyad Rashid dengan gagah begitu mengadakan jumpa pers. Sebelumnya kan ada rumor ini siapa ketuanya. Ketuanya adalah staf muda dari Pak Jokowi dan kemudian steering committee-nya siapa Arsyad Rashid. Saya masih nggak percaya. Ini kan ketua umum Kadin kok jadi steering committee sebuah acara relawan. Betul. Relawan Mas Hirsu, tidak hanya satu relawan, tapi organ relawan dikumpulkan semuanya sesudah G20.
Jadi seolah-olah sebagai apa ya, perayaan begitu keberhasilan Pak Jokowi Hmm. dan untuk menuju Indonesia emas bla 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 Dan seperti itu. waktu Tapi itu orang Kadin nggak ada yang berani ngomong ya karena Pak nggak Jokowi ada kan yang berani ngomong dengan sepak bahwa itu terjangnya. nggak boleh sebenarnya di Kadin hal semacam itu terjadi kan harusnya ya gitu ya. Ya. Betul, dan saya rasa karena dia pengusaha ini kan berkaitan dengan cuan, bagaimana fundraiser apa segala macam itu apa dilakukan lah ya, dengan ada jaringan apa dan sebagainya begitu. Jadi ketika Arsyad Rashid ini mengadakan jumpa pers, saya pun oh ternyata benar ya, kok bisa begitu Ketua Umum Kadin. Saya membayangkan kalau itu dilakukan oleh Ketua Umum Kadin yang sebelumnya begitu ya, Oh, itu bisa bisa dikudeta juga itu dan itu sebenarnya alasan untuk kudeta juga ya karena kan Kadin ini betul ya. walaupun dia pengusaha ini kan macam-macam afiliasi politiknya. Saya tahu juga ada yang berafiliasi ke PDIP, ada yang ke Betul. yang paling banyak itu Golkar ya kalau di masa apalagi di Orde Baru rata-rata Golkar. Tapi sekarang relatif mereka banyak yang macam-macam afiliasi partai politiknya. Jadi kalau ketika waktu itu saya juga sama dengan Anda, saya terkejut kok bisa Ketua Umum Kadin jadi apa sekretariat komite acara pertemuan para relawan gitu. Relawan Jokowi kan itu menyalahi aturan. Jadi orang akan melihat ini kita mesti dudukkan secara proporsional ya ini dampak dari cawe-cawenya Pak Jokowi ya sekarang Betul. nggak mau seperti itu dan karena gini Anin Ida Bakri secara personal saya kenal saya nggak membayangkan orang seperti dia itu mau melakukan kudeta gitu. Betul. Ya, dia bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Kalau Pak Bukan. Ical, saya percaya kalau Pak Ical itu lebih struggle. Tapi kalau Anin bukan tipikal orang yang mau seperti itu. Saya jadi cuman apa yang terjadi ini kok tiba-tiba Anin melakukan kudeta kan gitu. Iya iya, memang ada, apa namanya, Anin ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di Kadin ya, Mas Hersu. Hmm. Memang ada, rumor, saya sendiri tidak kebetulan pada episode itu saya tidak mendengarkan teman-teman dari Bocor Alus itu berdiskusi. Tapi sekarang sedang rame di X atau di Twitter itu yang mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil kesepakatan sebetulnya. Ketika itu sudah dipercakapkan di Bocor Alus bahwa, Pak Ical akhirnya, menyetujui Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar, tapi dengan syarat Anindya Bakri menjadi Ketua Umum Kadin gitu sesuai Hmm. dengan sebelumnya apa yang seharusnya terjadi pada Munas sebelumnya seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi saya tidak tahu ya kebenarannya, tapi ini ramai sekali Mas Hersu. Ya. Nah, menyambung pada yang tadi tahun 2023 itu kan Pak Jokowi ingin menduetkan Pak Prabowo dengan Ganjar, tapi akhirnya Bu Mega tidak mau diatur begitu saja, dia tidak mau kadernya menjadi nomor 2, makanya kemudian dia melakukan deklarasi Pak Jokowi yang sudah mau hari Idul Fitri ketika itu sudah pulang, bahkan ajudannya pun hanya tinggal beberapa sebagian itu disuruh pulang, sudah kembali ke Solo, tiba-tiba ditelepon harus datang ke Jakarta ya sebagai kader PDIP, dan kemudian Ibu Mega mendeklarasikan nama Ganjar. Itu kan yang membuat kita rame betul waktu itu, Pak Jokowi terkejut dan kemudian akhirnya Pak Jokowi juga membentuk ketika itu dia mendukung 02 dengan Rosan Roslani begitu. Ini juga sebetulnya orangnya Pak Jokowi juga begitu. Tapi kan sekarang saja lebih dekat kepada Pak Prabowo. Menarik ya. Mengikuti apapun yang diminta oleh Pak Prabowo, saya rasa demikian. Kesetiaan berubah lah. Kita lengkapi ini lagi nanti dengan ini. Sekarang kita ngomongin soal PKB juga, Mbak, karena ini sebenarnya kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa posisinya Pak Jokowi. Dan nanti saya kira kita perlu bahas juga apakah nasib Bahlil juga akan serupa. Karena kan bagaimanapun Bahlil itu kan proksinya dari Pak Jokowi dan itu dia menyingkirkan tokoh-tokoh senior dari Golkar termasuk yang Anda sebut tadi Pak Ical, Pak Luhut pun juga dipentalkan semua, dibuang semua. Itu menarik, tapi kita ngomongin dulu fakta yang sudah terjadi ya. Kalau itu nanti kan prediksi saja. Terus PKB kan, PKB ini kan cukup menarik karena bagaimanapun juga Pak Jokowi diam-diam itu kan orang semua publik menangkap bahwa dia membackup PBNU untuk mengambil alih PKB kan begitu ya Mbak Agi ya. Dan ini memang terlihat dari pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan PBNU yang katanya pertemuan itu membahas soal tambang dan sebagainya. Tapi sebenarnya dipastikan kemudian ditanya juga kan pada waktu itu kata Pak Yahya Stakuf, Pak Jokowi juga menanyakan bagaimana itu urusannya dengan PKB. Yakin tuh cuma tanya aja. Kan gitu ya. Iya.
tidak mungkinlah hanya bertanya. Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat selama ini usil begitu ya, selama ini selalu tangannya ada di mana-mana dan dia juga bilang bahwa dia tahu semua partai begitu. Apa yang terjadi semua partai dia tahu berdasarkan hasil Kalau kalau laporan ini dari sih kalau intelijen. tangannya di mana-mana itu bukan usil, Mbak, kalau dalam bahasa Jawa apa itu, gratil, beda ya, dengan usil ya. Kalau usil itu cuma iseng aja nih, kalau ini serius loh, jadi Oh gratil iya sana ya, jadi gratil sini gitu ya. betul, jadi sesuatu yang serius yaitu merusak demokrasi ya sangat Ya, disayangkan. Jadi kalau di PKB ya demikian juga yang terjadi begitu. Jadi antara Pak Prabowo ini lebih pro kepada kalau kita melihat ya lebih pro kepada Caimin begitu. ya, Makanya muktamar PKB yang di Bali akhirnya pagar lancar. banser semuanya disuruh pulang dan itu berlangsung dengan mulus begitu saja dan muktamar berhasil dengan mulus dan di hari terakhir karena pada waktu itu ada demo mahasiswa Pak Prabowo sedianya akan hadir akhirnya dia tidak hadir dan kemudian wakil presiden begitu kan yang hadir dan malah di daulat Pak Ma'ruf Amin begitu ikut menjadi pengurus ya Mas Hersu ya. Nah, jadi sekarang ini ya PKB semakin kuat apalagi kita mendengar rumor juga kan sekarang ini orang PKB juga yang bilang bahwa mereka diikut sertakan dalam pembahasan soal kabinet walaupun tidak terang benderang begitu kan tidak dengan ya mereka bertemu Pak Prabowo terus kemudian ada fotonya mereka tapi mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu begitu Ya, dan Pak Jokowi tetap ingin berusaha apa ini dengan diperiksa begitu ya KPK tiba-tiba memeriksa Halim Iskandar ya ada uangnya kasus lama di Jawa Timur lama ya. sekali. Ya di Jawa Timur begitu. Dana hibah yang sebetulnya juga ada Khofifah, ada juga wakilnya yang ketika itu diperiksa dan sudah digeledah dan sekarang juga tidak berlanjut begitu. Dan pada kasus Halim Iskandar ini ada uang yang disita apa segala macam Mas Hersu Uang begitu. kapan Tapi kan itu orang peristiwa tahun kapan, uangnya disita kapan, kan iya, aneh ini banget kan gitu kan. kita sekarang ini kan aduh ya begitulah. Dan kemudian sekarang muktamar luar biasa atau muktamar ulang begitu kan menurut istilah mereka ini kan tertunda. Nggak bakal jadi Dan deh kelihatannya, tapi Pak ya Jokowi kayaknya sih ya. nggak jadi ya orang Ya, Pak walaupun Jokowi Pak yang Jokowi sudah tetap memberi angin dengan mengangkat Saifullah Yusuf sebagai Mensos, kan bagian betul. dari itu juga kan gitu, bagi. Ya betul, dan itu malah mendapat kecaman. Bagaimana mungkin orang yang menjabat hanya 1 tahun, orang mempertanyakan, Satu apakah bulan dia Mbak juga Agi, bukan satu maksudnya tahun. 1 bulan, maaf. Ya. Waduh, sorry. Itu orang mempertanyakan bagaimana orang yang hanya menjabat 1 bulan kemudian bisa mendapatkan pensiun seumur hidup, seperti misalnya menteri-menteri yang lain begitu. Ada nggak klausul Besarannya sih besarannya nggak sama tapi. iya betul, tapi seolah-olah di 1 bulan itu apa yang bisa dilakukan Mas Hersu? Dan kita lihat lagi apa yang terjadi pada pansus. Nah ini gongnya pansus nih pada akhir akhir September nih, karena kan awal Oktober ini sudah harus Pansus dilantik pansus haji ya maksudnya Mbak Agi? Pansus Haji di DPR. Nah, awal Oktober kan sudah harus berganti. Nah, akhirnya akhir-akhir Oktober ini sudah harus diputuskan bagaimana posisi dari Yakult begitu. Dan sampai sekarang apakah Mas Irsu mendengar dia sudah bersedia untuk diperiksa? Saya belum mendengar dia bersedia diperiksa. Nah, kita masih menunggu karena dari DPR mengatakan 2 kali dia mangkir, panggilan yang ketiga kalau tidak mau hadir begitu, kata Yakult, ya saya kan banyak pekerjaan. Loh, pekerjaan apa yang lebih penting daripada untuk mengklarifikasi soal ini? Iya Dan ya. kemudian ya, akan dipanggil oleh polisi kalau 3 kali dia Ya, nggak hadir. kalau saya lebih tertarik melihat dinamika di pansus ya Mbak, karena kan selama ini Mhm. terkesan oleh PBNU itu dilokalisir itu jadi persoalan pribadi antara Caimin dengan Yakut Poliokomas katanya karena Iya. itu karena bahkan dengan Yaya Stakuf kan disebutkan kenapa Mhm. dibentuk pansus karena adik saya kan gitu itu jadi karena Menteri Agamanya Mhm. adik saya. Padahal kalau kita lihat ternyata yang ganas-ganas itu bukan bukan PKB tapi fraksi-fraksi lain yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus semua itu ganas semua loh gitu ya di. Dana semuanya. Iya, jadi ini memang dihabisi betul ya. Ya. Dihabisi oleh ya orang-orang ya ini kan Yakut orangnya Pak Jokowi begitu. Yahya Stakuf kakaknya begitu kan sangat dekat dengan Pak Jokowi juga. Suara PBNU kan lewat dia begitu Mas Hersu pada pemilihan umum apa dan sebagainya begitu. Jadi ya memang ini sudah dipreteli lah dan Pak Dan Jokowi tidak
tidak mampu untuk mencegah itu semua, begitu. Yang dia sendiri mengatakan bahwa saya ini ditinggalkan. Saya sudah kan berapa kali dia mengatakan, "Saya minta maaf dan saya merasa, ditinggalkan." Ya memang betul, memang sudah saatnya ditinggalkan. Jangan Seharusnya salah harusnya ya, seperti itu iya, kan harusnya Pak Jokowi yang ngomong, "Tinggalkan saya dengan gembira, karena saya akan gembira sudah melaksanakan tugas saya dengan iya, sebaik-baiknya. iya, Jangan bersedih." Harusnya begitu. Saya ingin ya, ingin pergi dengan kepala tegak, walking tall, head up kayak begitu. Tapi betul, ini ya. dia seperti masih berusaha, saya nanti sesudah sesudah berkuasa saya pasti akan bisa tetap dianggap sama orang begitu Iya, sebagai sekarang aja diledek-ledekin orang di mana-mana, udah diteriakin Mulyono di mana-mana, makin berat lah. Itu saya juga terkejut loh kalau melihat reaksi publik terhadap Pak Jokowi itu. Pak Jokowi belum mengakhiri masa jabatannya, tapi di mana-mana sudah ledekan-ledekan itu sudah terjadi gitu. Padahal dulu kalau Bung Rocky selalu membayangkan nanti setelah dia jadi presiden gitu dan dia jalan di mall di mana orang akan teriakin dia Pinocchio kan Bung Rocky selalu ngomong gitu. Sekarang dia belum turun dari jabatannya orang sudah meneriaki dia Mulyono kan gitu termasuk kemarin yang di Gelora Bung Karno. Nah, saya kira Mhm. kita mesti tutup ini dengan sedikit prediksi, Mbak. Itu berkaitan dengan posisinya Bahlil karena bagaimanapun Bahlil itu orang itu adalah dia adalah proksinya Pak Jokowi. Saya juga Mhm. bertanya-tanya apakah kemudian ketika setelah Pak Jokowi itu lengser, kemudian mereka itu Mhm. tetap akan mempertahankan Bahlil Golkar. Kenapa? Karena kan selalu Golkar itu dengan justifikasi kekaryaan. Jadi mereka itu kalau bagian kalau berkarya kalau nggak di dalam pemerintahan gitu. Walaupun sekarang Golkar tetap menjadi bagian dari pemerintahnya Prabowo Gibran kan gitu. Tapi Mhm. saya kira Pak Prabowo pasti juga berkepentingan untuk mencari orang yang akan bisa jadi proksinya Pak Prabowo bukan proksinya Pak Jokowi di Golkar dan itu bukan Bahlil pasti pilihannya kan gitu ya. Iya, kalau kita lihat kemarin yang hadir pada saat Munaslup begitu Mas Hersu. Di situ ada Rosan Roslani, ini kan sebetulnya tangan kanannya dari Pak Jokowi juga begitu. Dan tapi di situ ada Bambang Susatyo begitu. Dan posisinya sebagai ketua MPR sangat kuat. Ada Erwin Aksa, Mas Hersu juga tokoh-tokoh Golkar yang lain begitu. Jadi ini Nah, tidak mungkin tanpa restu daripada sesepuh-sesepuh Golkar yang lain naiknya pasti Arya Bakri ini begitu ya. pasti ya ya. Jadi iya dan sementara sementara saat ini Bahlil ini kan kesulitan membentuk pengurus karena orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang menjadi trademarknya Golkar, signature-nya Golkar kayak begitu belum tentu mau menjadi pengurus dari Bahlil. Dan kita lihat coba ketika tragedi Fufu Fafa ini terjadi apa kata Bahlil? Nol, nihil, dia tidak ada pembelaan sama sekali, takut dia membela. Padahal biasanya kalau ada yang seperti ini, Oh iya. dulu Ersu dia yang ada di depan, sekarang yang diajukan siapa? Silverster yang lulusan perguruan tinggi Ruko dan abal-abal dan sudah ditutup itu ada juga dari makna itu yang bahkan ICW saja dia tidak tahu, katanya laporkan saja ke ICW supaya nanti di tugas dia untuk memproses seolah-olah dia kan aparat katanya begitu. Ini sudah dibela oleh orang-orang yang tidak kompeten karena orang-orang yang kompeten itu tadi sudah step back begitu ya, Yes. mereka tidak Oke. mau berdiri membela Jadi Pak Jokowi. peristiwa yang terjadi di PKB kemudian disusul dengan di Kadin ini menunjukkan dong udah mulai dipreteli peran-peran Pak Jokowi ya kekuasaan. Kita tinggal nunggu Golkar berikutnya seperti apa. Apakah Bahlil bisa bertahan cukup lama di Golkar? Ini menarik untuk kita tunggu Mbak Agi. Menarik, Ya, betul. oke. Kita akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi Insya Allah ya, besok. Kami mohon pamit. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat liburan. Ya, Salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.